Halo pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Davika News Sepekan. Sajian berita terkini dan terpercaya. Pemirsa, sejumlah peristiwa penting mewarnai perjalanan pekan ini di berbagai daerah, mulai dari peristiwa sosial, kasus hukum, hingga informasi layanan publik. Bersama Davika News Sepekan, inilah kabar-kabar pilihan minggu ini. Pemirsa, sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Kalianda kelas 1B Lampung Selatan mencatat 2.803 perkara perceraian. Mayoritas perkara diajukan oleh pihak perempuan dengan faktor ekonomi dan dampak judi online menjadi alasan utama yang memicu retaknya rumah tangga. Pengadilan Agama Kalianda kelas 1B Lampung Selatan menangani total 2.803 perkara perceraian sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 2.497 perkara merupakan cerai gugat, sedangkan 306 perkara kasus lainnya merupakan cerai talak atau permohonan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas penggugat didominasi perempuan. Alasan perceraian didominasi masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta dampak judi online yang memperparah kondisi keuangan keluarga. Berdasarkan data Pengadilan Agama, rentang usia pasangan yang mengajukan perceraian didominasi usia produktif, antara 20 hingga 40 tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena terjadi pada masa awal dan tengah usia pernikahan. Perkara gugatan itu ada total 2.497 perkara, sedangkan permohonan 306 perkara. Di jumlah keseluruhan 2.803 perkara yang putus. Selanjutnya untuk perkara cerai gugat, yang paling dominan ya istri yang mengajukan perceraian, tahun 2025 itu ada 2.010 perkara. Sedangkan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami ada 468 perkara. Usia produktif sekitar 20 ya sampai 40-an ya, 40 tahun itu rata-rata terjadi perceraian. Tapi ada juga yang usia yang sudah lanjut, ada juga, tapi tidak banyak volume cerainya gitu. Rata-rata masih persoalan ekonomi, dan juga yang sekarang lagi sedang viral itu adalah judi online. Ya, ini cukup mengganggu kondisi rumah tangga. Untuk menekan angka perceraian pada tahun 2026, Pengadilan Agama Kalianda akan memperkuat upaya preventif dengan melibatkan Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya melalui program penyuluhan dan edukasi pranikah kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketahanan keluarga di Kabupaten Lampung Selatan dapat ditingkatkan, sekaligus menekan laju perceraian agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur meninggal dunia setelah terinjak gajah liar saat bersama warga berupaya menghalau kawanan gajah yang masuk ke area persawahan dan permukiman penduduk pada Rabu 31 Desember 2025. Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Darusman, meninggal dunia setelah terinjak gajah liar pada Rabu 31 Desember 2025, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat korban bersama warga berupaya menghalau kawanan gajah liar yang keluar dari habitatnya dan memasuki area persawahan serta pemukiman penduduk. Insiden terjadi di kawasan perbatasan antara permukiman dan lahan pertanian warga dengan Taman Nasional Wai Kambas, wilayah yang selama ini dikenal sebagai zona rawan interaksi antara manusia dan satwa liar khususnya gajah. Usai kejadian, Darusman sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Salah seorang warga Desa Braja Asri menuturkan bahwa upaya pengusiran gajah telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait.
Namun situasi berubah ketika kawanan gajah liar tiba-tiba mengamuk. Dalam kondisi tersebut, korban diduga tertinggal di lokasi saat warga lain berusaha menyelamatkan diri. Kejadian ini kembali menegaskan tingginya risiko interaksi berbahaya antara manusia dan satwa liar di wilayah perbatasan Taman Nasional Waikambas, sekaligus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan sistem mitigasi serta keselamatan warga. Dari Lampung Timur, Anton Sarwono, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, video pembagian paket makanan kering bergizi kepada siswa sekolah dasar di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan viral di media sosial. Menu yang dinilai minim ini memicu pertanyaan publik terkait kelayakan gizi, transparansi anggaran, hingga legalitas dapur penyedia makanan. Coba, sudah Ibu bagikan semua snacknya. Video pembagian makanan kering bergizi di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan viral di media sosial. Menu yang dibagikan dinilai minim dan memicu pertanyaan terkait kelayakan hingga legalitas dapur penyedia makanan. Inilah video viral berdurasi 53 detik memperlihatkan paket makanan bergizi yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar oleh dapur SPPG Yayasan As-Sofati Kalianda. Saat kemasan dibuka, isi paket justru menimbulkan tanda tanya besar. Menu yang diberikan selama 3 hari hanya terdiri dari 2 butir telur ayam, 1 buah apel, 1 buah pir, 1 roti kering, dan 2 kotak susu. Diduga menu tersebut tidak mencerminkan standar makanan bergizi, baik dari sisi porsi, variasi maupun kelayakan untuk anak usia sekolah. Dapur SPPG Yayasan As-Sofati menyebut menu yang didistribusikan sudah sesuai aturan dan komposisi gizi dari Badan Gizi Nasional. Dalam keterangannya, alokasi anggaran disebut hanya Rp8.000 per porsi untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD. Kepala SPPG John merinci nilai harga makanan yang disebut mencapai Rp24.000 untuk 3 hari. Rincian tersebut meliputi 2 kotak susu Rp6.000, 2 butir telur Rp5.000, 1 buah apel Rp5.000, 1 buah pir Rp5.000, dan roti Rp3.000. Kecil tuh untuk sekolah itu ada susunya 2. Nah, susu 2 itu kan harga satunya itu 3.000, jadi 2 itu udah 6.000 ya. Dan untuk rotinya itu ada 1, roti itu harganya itu 3.000, dan telurnya itu 2, harganya itu satunya 2,5, dan totalnya itu 5.000. Apel 1 harga 5.000 dan pir 1 harga 5.000. Jadi kalau di compare itu harganya 24.000. Karena 8.000 dikali 3 hari pengiriman. Jadi salah kalau tadi ngirim untuk 1 minggu itu salah. Itu untuk 3 hari kiriman. Yang menjadi sorotan muncul setelah pihak SPPG mengakui belum memiliki izin SLHS. Kepala SPPG berdalih izin masih dalam proses, bahkan mengakui seluruh SPPG di wilayah Kalianda juga belum mengantongi izin serupa. Kalau SLHS itu kami masih proses, Pak. Karena di Kalianda ini kan semua masih proses. Untuk SPPG sendiri kita sudah beroperasi berapa lama? Untuk SPPG ini udah 2 bulan kurang lebih, jalan 3 bulan. Pihak terkait diminta memperketat pengawasan dapur SPPG di daerah terkait, transparansi anggaran dan pengelolaan yang diduga menjadi ladang korupsi. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Davika News Sepekan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga. Kali ini 2 unit sepeda motor milik penghuni Inara Kos, kawasan Pulau Sebesi, Sukarame, Bandar Lampung, dilaporkan hilang. Pelaku beraksi pada Selasa dini hari 23 Desember 2025 ketika kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Pencurian motor terekam CCTV di Sukarame, 2 unit sepeda motor raib. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah kos Inara Kos yang berlokasi di kawasan Pulau Sebesi, Sukarame, tepat di pertigaan arah Sabah Balau pada Selasa 23 Desember 2025 dini hari. Dalam peristiwa tersebut, Tasya, selaku penghuni kos, menjadi salah satu korban pencurian. 2 unit sepeda motor dilaporkan hilang, yakni Honda Beat berwarna hitam dan Honda CRF. Berdasarkan informasi yang dihimpun,
Kejadian berlangsung sekitar pukul 3.29 waktu Indonesia Barat saat situasi di sekitar kos dalam keadaan sepi. Aksi pelaku diketahui setelah korban menyadari kendaraan miliknya tidak lagi berada di tempat parkir. Dari rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, terlihat seorang terduga pelaku mengenakan jas hujan berwarna kuning serta helm hitam yang menutupi seluruh wajah. Dan terduga pelaku lainnya mengenakan jas hujan hitam sehingga identitasnya belum dapat dikenali. Hingga berita ini diturunkan, korban telah berupaya mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk rekaman CCTV, dan peristiwa tersebut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Pihak berwenang diharapkan dapat segera menangkap dan mengungkap pelaku serta mengantisipasi terjadinya kasus serupa di wilayah Sukarame dan sekitarnya. Jurnalis Davika TV mengabarkan. Mengantisipasi potensi banjir di musim penghujan, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI bersama masyarakat dan aparat pemerintah setempat menggelar aksi gotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat penyangga jembatan Wais Putih di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. IPSI bersama masyarakat dan pamong Kampung Negeri Kepayungan melaksanakan gotong royong pembersihan sampah di penyangga jembatan Wais Putih yang berada di antara Kampung Payung Batu dan Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah pada Sabtu 3 Januari 2026. Sampah kayu, bambu, dan material lain yang menyumbat aliran sungai menjadi fokus utama pembersihan. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Pubian. Camat Pubian hadir langsung dan menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan langkah antisipatif untuk mencegah banjir terutama di tengah meningkatnya intensitas curah hujan. Hari ini kita sengaja mengerahkan dari IPSI masyarakat, dari aparatur kecamatan turun semua pada hari ini untuk mengantisipasi di mana pada saat ini adalah musim hujan. Jadi kesempatan kita di Wais Putih ini di jembatan sudah banyak tumpukan sampah dan pendangkalan. Maka hari ini kita mengharapkan supaya bisa bersih dan ke depan bisa aman dan tidak terantisipasi terjadinya banjir. Dukungan juga disampaikan anggota DPRD Lampung Tengah fraksi PDI Perjuangan Dapil 4 Hanafi. Ia mengapresiasi sinergi IPSI, masyarakat, dan pemerintah kecamatan, serta berharap kegiatan serupa dapat dilakukan di wilayah lain sepanjang Sungai Wais Putih. Ini kita mengucapkan terima kasih dengan adanya Pak Camat mengotori kegiatan bersih-bersih sampah yang ada di Kali Wais Putih. Jembatan ini akses jalan menuju dari Negeri Payungan, Payungan dan sebagainya. Kalau ini jalan ini sampah-sampah tidak dibersihkan, bisa nanti jembatan diputus. Jadi kita sekali terima kasih dengan masyarakat juga, banyak masyarakat yang turun ikut membersihkan sampah-sampah yang ada di Wais Putih. Gotong royong berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Pembersihan ini diharapkan dapat melancarkan aliran air di bawah jembatan, mengurangi risiko penyumbatan, dan mencegah terjadinya genangan maupun banjir saat hujan deras. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Davika News Sepekan. Pemirsa, bercocok tanam dengan sistem hidroponik kini tak hanya menjadi tren masyarakat umum di Pelabuhan Bakahuni. Anggota kepolisian bersama ibu-ibu Bayangkari memanfaatkan lahan pekarangan sempit untuk menanam sayuran selada sebagai sarana relaksasi, sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Polisi dan Bayangkari Bakahuni tanam sayuran media hidroponik. Bercocok tanam sistem hidroponik telah menjadi tren sejumlah kalangan. Namun bagi anggota kepolisian dan ibu Bayangkari di Pelabuhan Bakahuni justru dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan beramal. Di pekarangan kecil ukuran 3 x 5 meter inilah anggota kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakahuni memiliki aktivitas baru.
yakni menanam sayuran selada dengan sistem hidroponik. Pekerjaan merawat tanaman dilakukan oleh anggota polisi maupun ibu bayangkari dengan sukarela. Bukan menjadi beban kerja tambahan, namun kebun kecil ini justru menjadi sarana relaksasi untuk melepas lelah setelah beraktivitas. Tanpa terasa, umur selada sudah lebih dari 1 bulan. Kemudian tugas panen diserahkan kepada ibu bayangkari. Terlihat wajah istri-istri polisi ini gembira. Bukan hanya memperoleh hasil panen perdana yang memuaskan, namun juga karena berhasil menjalankan program pekarangan lestari. Ya, selamat pagi. Pada hari ini kami Bayangkari KSKP Bakahuni sedang melaksanakan kegiatan P2L. Pada hari ini kami sedang memanen selada. Perawatannya yang kami lakukan adalah misalnya mengontrol airnya, mengasih nutrisinya. Untuk sementara sih gitu aja. Sedikitnya 70 batang selada didapatkan, satu persatu dikemas rapi dalam kantong plastik. Panen perdana ini menjadi motivasi program pekarangan lestari untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Semua hasil panen langsung dibawa ke area loket pelabuhan Bakahuni, kemudian dibagikan ke warga, pedagang asongan, maupun calon penumpang kapal. Kegiatan yang sederhana ini ternyata memberikan manfaat besar dan mempererat hubungan antara aparat dengan masyarakat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, Davika TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, dalam misi kemanusiaan dan respon cepat penanggulangan bencana, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengirimkan puluhan ambulans, tenaga medis, serta relawan Baguna ke wilayah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh, guna memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak. Misi kemanusiaan PDI Perjuangan untuk Sumatera dan Aceh. Dalam rangka misi kemanusiaan dan respon cepat penanggulangan bencana, DPP PDI Perjuangan mengirimkan bantuan berupa 30 unit ambulans, 30 dokter, 60 tenaga paramedis, serta 60 relawan Baguna atau Badan Penanggulangan Bencana ke wilayah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Bantuan ini difokuskan pada pelayanan kesehatan pertolongan darurat serta dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan Lampung, Budi Condrowati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen PDI Perjuangan untuk selalu hadir di tengah masyarakat yang mengalami musibah. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah Iwayan Dama menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Ia menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap relawan serta tim medis yang bertugas, termasuk penyediaan tempat singgah dan kebutuhan pendukung lainnya. Sementara itu, PLT Bupati Lampung Tengah I. Komangko Heri turut memberikan dukungan dan apresiasi kepada rombongan relawan Baguna dan tim medis. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat secara tulus dan tanpa pamrih. Misi kemanusiaan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PDI Perjuangan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana serta pemulihan kehidupan masyarakat dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial.
Saya Condrowati, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung. Malam hari ini kami DPP mengirimkan 30 ambulan, 30 dokter, 60 tenaga paramedis, dan 60 sukarelawan dari Baguna. Baguna itu Badan Penanggulangan Bencananya PDI Perjuangan, untuk dikirim ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Walaupun kami sebelumnya sudah bergilir, kebetulan saya baru pulang dari Aceh tadi malam, kami ada misi kemanusiaan. Jadi sesuai perintah dengan Ibu Megawati, kita ini misi kemanusiaan, tidak melihat partainya apa, agamanya apa, rasnya apa, tetapi misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan, Bu. Ya. Nah, Bu, dari antusias PDI sendiri, Bu, gimana nih, Bu, tanggapannya, Bu? Melihatnya, Bu. Kalau PDI memang konsen untuk membantu masyarakat, karena pesan Ibu Megawati, kita menangis dan tertawa bersama rakyat. Dari 30 dokter, kemudian ambulan, dan berbagai macam itu, Bu. Itu nanti kan bakal dikirim ke 3 daerah. 3 daerah itu? Ya. Oke, Bu. Itu rencananya kapan, Bu? Hari ini. Jadi tadi pagi, jam 9 pagi dilepas oleh Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto. Jadi tadi berangkat, tadi sudah diterima oleh Ketua DPD Ibu Winarti, dan karena malam memang harus istirahat, jadi sama Ibu Ketua DPD dicarikan penginapan di sini. Jadi besok pagi mereka rombongan ada 30 ambulan itu berangkat lagi berjalan menuju ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Berarti nanti pagi ini langsung, Bu, ya? Besok pagi langsung, jam subuh udah langsung berangkat. Adakah kerjasama dengan stakeholder lain atau instansi lain, atau itu pure dari PDI sendiri, Bu? Kami PDI Perjuangan bergotong royong. Jadi dari anggota fraksi, dari DPC, kami bergotong royong. Pure dari PDI Perjuangan. Perintah Ibu Megawati memang kita itu tadi menangis dan tertawa bersama rakyat. Oke, Bu, terakhir, Bu, harapan, Bu, untuk masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini, Bu. Ya, harapan kami kita turut prihatin dengan bencana yang terjadi. Semoga ini cepat pulih seperti sedia kala, dan kami berharap juga saudara-saudara yang lain bisa membantu meringankan agar keadaan di saudara kita di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara kembali pulih. Kalau kami, saya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah sangat menyambut baik ya atas program ini dari DPP, dari Ketua Umum, dan kami dengan senang hati menerima tempat singgah kami di Lampung Tengah ini dan selalu memberi support, memberi dukungan agar proses perjalanan teman-teman relawan, tim dokter ya, selamat sampai di tujuan. Harapan saya semoga ini bermanfaat dan cepat pulih kembali bagi masyarakat kita yang tertimpa musibah. Hari ini kita menerima rombongan Baguna dari DPP yang akan melakukan perjalanan ke 3 titik bencana, yaitu satu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan kita selaku DPC PDI Perjuangan, saya selaku kader sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, memberikan support istilahnya, karena mereka kan harus istirahat, dan kita juga sebagai kader PDI Perjuangan dalam rangka kegiatan untuk penanggulangan bencana mitigasi bencana juga ini kita juga DPD PDI Perjuangan telah juga melakukan kunjungan ke Medan sekaligus memberikan bantuan. Dan intinya pada hari ini rombongan dari Baguna yang akan terdiri dari tim kesehatan juga relawan ini akan melakukan perjalanan ke titik bencana. Oke, Bapak, melihat antusias Pak daripada semua jajaran PDI ini, Pak, bagaimana, Pak? Ya, kita melihat kan sesuai dengan partainya Wong Cili partainya dengan falsafah juga bagaimana kita NKRI bersatu dalam keadaan sekarang bencana seperti ini.
wajib sebagai organisasi partai politik ya, tanpa pamrih ya, dan tidak melihat latar belakang yang kita bantu. Yang jelas kita bersama mungkin organisasi lain ya, dengan juga NGO ataupun partai lain juga, PDI Perjuangan juga turut serta dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Harapan kita, karena kita kan jauh ya, harapan kita ini kan pastinya kita hanya bisa dapat bergotong royong ya, bersama-sama membantu, dan harapan kita juga ini pemerintah pusat ya, provinsi, kabupaten ini ya bersama-sama lah untuk bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Oke, cukup. Demikian informasi sepekan yang kami sajikan. Terus ikuti berita terkini dan aktual hanya di Davika News Sepekan. Saya Vinda Sela bersama dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.